Saya di sini akan bercerita suka duka dalam mendampingi orang tua saya. Bahaya itu adalah ketika mereka itu masih kepengennya aktif banget, tapi lupa bahwa sudah tidak seperti dulu lagi. Betul. Kadang-kadang wah kok dikandani kok ya angel. Nah itu kan repot. Tantangan paling berat itu adalah bagaimana membuat mereka tetap aktif, merasa tetap punya power, ya, nggak powerless, tapi tetap aman. Ibu mindah pot. Pot yang mana? Itu yang isinya besar. Potnya gede, Ndri. Isinya itu pohon mangga yang udah lumayan tumbuh gede. Saya bilang, lah terus piye Pak yo? Halo, shalom para sobat lansia semuanya. Kembali lagi kita bertemu ya dengan acara yang pastinya kita sudah tunggu-tunggu, yaitu di Melaba Menjadi Lansia Bahagia. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Warga Senior GKI Joyudan Solo bekerjasama dengan Radio Immanuel setiap hari Rabu pukul 11 hingga pukul 12. Nah, hari ini ketemu lagi dengan saya Andri ya. Ini pertama kalinya saya juga di syuting langsung acara Melaba selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, dalam kesempatan ini pula sebelumnya saya juga ingin menyapa dulu semua opa-oma, yang kakung, yang putri, emak, engkong, baik yang berada di rumah, di panti werda, atau dimanapun sobat lansia berada. Apa kabarnya nih hari ini? Halo, apa kabar oma opa semuanya? Iya, semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat dan baik gitu ya. Tentu dari sini kita berharap terus dalam penyertaan dan lindungan kasih kuasa Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya tidak sendiri nih. Saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Nah, siapa ya? Nah, kita akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Shalom Cik. Shalom Andri, apa kabar? Wah, nice to meet you Cik, setelah lama. Iya nih. Senang ya bisa ketemu kembali. Iya. Oh iya, sobat lansia jangan lupa ya, acara ini juga bisa nanti didengarkan melalui Radio Immanuel 94,3 FM, juga bisa melalui streamer yaitu di www.jogjastreamer.com, dan juga nanti bisa disiarkan melalui Facebooknya Radio Immanuel. Nah, Cik, mungkin hari ini kita akan ngomong-ngomong tentang apa nih Cik? Tentang ini ya, bagaimana suka dukanya merawat orang tua kita. Iya, menarik Cik. Mungkin Cik apa Cik yang dirasakan ini setelah mungkin pertama kali ya Cik menjadi narasumber di Melaba ini ya Cik. Benar. Tapi kapan hari juga sudah menjadi ya Cik ya, jadi co-hostnya acara Melaba ya. Ini memang kita khusus menyapa para sobat lansia, tapi surprisingly ternyata pendengarnya juga bukan hanya lansia-lansia saja. Gitu ya. Jadi memang ini khususnya kan untuk para pendengar Radio Immanuel gitu ya. Tapi juga kemudian topik-topiknya kita kemudian berkembang jadi banyak hal yang kita bahas. Begitu Cik. Nah, kali ini kita kan dalam tema yang kisah inspiratif gitu. Dalam ada beberapa Rabu itu dibagi beberapa bagian gitu. Yang hari ini kisah inspiratif khususnya bersama Cik ini hari ini gitu. Kira-kira pendahuluannya seperti itu Cik. Boleh Cik, monggo diceritakan kira-kira pengalamannya Cik ini seperti apa, apa yang Ya, mungkin saya perkenalan dulu ya Andri. Boleh Cik, monggo. Halo semuanya, opa oma dan para pendengar Radio Immanuel. Nama saya Endah Dwi Palupi, tapi mungkin lebih familiar dengan Iin Palupi ya. Saya di sini akan bercerita suka duka dalam mendampingi orang tua saya. Oke Cik, monggo silakan dilanjutkan Cik ceritanya. Apa nih Cik? Ya, ini ya. Jadi suka dukanya dalam merawat orang tua saya. Sebenarnya sih bukan merawat yang full merawat ya. Karena kedua orang tua saya itu masih aktif. Masih sehat banget di usianya yang sudah 76 tahun 48 ini berarti berapa Andri? Benar ya 76 ya? Matematika. Iya betul. 76 dan 73 usianya. Udah cukup banyak juga ya. Tapi mereka berdua masih tetap aktif.
papi saya masih ngajar, masih praktek juga. Terus untuk mami saya ibu rumah tangga, masih aktif banget, masak bersih-bersih rumah, gitu ya, nggak bisa diam gitu ya. Contohnya ya, udah ada mesin cuci kan, tapi kan dia bilang baju tertentu itu kalau enggak dicuci tangan tuh orang marem gitu. Engko masih ada nodanya apa dan sebagainya. Nah, jadi itu sih. Jadi sebenarnya yang jadi ini kan lebih kita kayak mengawasi, mendampingi, gitu, karena kadang-kadang apa yang bikin bahaya itu adalah ketika mereka itu masih kepengennya aktif banget. Tapi lupa bahwa sudah tidak seperti dulu lagi. Kemampuannya, kekuatannya, balance-nya itu yang paling medeni sebenarnya. Balance. Jadi mereka itu kadang-kadang ya nengok terlalu cepet aja ngelir kan istilahnya. Terus kaki juga udah nggak balance ya. Itu jadi yang memang paling jadi concernnya kita tuh itu sih. Iya betul banget. Saya bisa relate dengan itu karena kita juga merasa. Kadang-kadang wah kok dikandani kok ya angel. Nah itu kan repot kan ya istilahnya. Kita sebagai anak ini sudah topa gitu ya. Hati-hati ya. Malah kita yang terlalu cautious berarti gitu ya, yang terlalu berhati-hati gitu. Iya. Tapi kita kalau aku ingat-ingat lagi ya itu sebenarnya sama ketika dulu kita masih kecil ya istilahnya. Itu perlakuannya mereka itu juga seperti itu sama, gitu loh. Jadi ya memang itu kayak istilahnya kita naik sepeda aja nggak boleh di jalan raya. Tapi kita ngeyel Belanda gitu. Tapi ya tetap sembunyi-sembunyi ya wes sepedaan baik gitu kan. Tak pikir-pikir ya podo ya ternyata ya. Jadi ya balik lagi mungkin ya seperti itu, dan kita ya harus saling mengingatkan sih sebenarnya kalau seperti itu. Harus saling pengertian ya Ci. Kira-kira ada tantangan apa lagi Ci? Dalam mendampingi. Tantangannya itu sih Indri. Tantangan paling berat itu adalah bagaimana membuat mereka tetap aktif, merasa tetap punya power, nggak powerless, tapi tetap aman, tetap safe. Itu tantangan yang paling berat. Dan kebetulan kedua orang tua saya ini cukup ngeyel. Tapi mungkin itu dari ceritamu ya. Semua orang tua akan seperti itu ya. Orang tua yang ngeyel ya. Banyak. Ya oma opa, sobat lansia semua, tolong ya dikonfirmasi apakah sobat lansia ini juga orang yang ngeyel. Maaf ya. Mungkin tidak disadari. Mungkin orang, tapi sebenarnya anak-anaknya bilang, ya baik gitu kan. Nanti boleh cek-cek sama keluarganya masing-masing gitu ya, para sobat lansia semuanya. Jadi memang ngeyel itu yang musuh terberatnya tuh itu, Ndri. Jadi kadang-kadang ya kita kan juga nggak bisa 24 jam mendampingi terus. Mereka dikasih istilahnya kayak pendamping seperti mungkin istilahnya caregiver itu nggak mau karena merasa risih atau apa, karena biasa memang dari dulu sendiri kan istilahnya. Tapi tiba-tiba nih saya pulang dari kerja, tiba-tiba ada yang asisten yang bantuin di rumah gitu kan, bantuin bersih-bersih, ngerawatin rumah gitu. Tiba-tiba laporan nih, Mbak, tadi ibu, Mbak, apa Pak yo? Saya udah gitu dulu nih, apa Pak yo? Saya pulang kerja ya toh, kesel gitu, capek gitu, mumet juga gitu. Apa nih gitu? Mbak, ibu mindah pot. Pot yang mana? Itu yang isinya yang potnya gede, Ndri. Isinya itu pohon mangga yang udah lumayan tumbuh gede. Saya bilang, lah terus piye Pak yo? Saya aja ndak kuat Mbak, tapi ibu ngeyel digasak sendiri. Lah kan ribet kan? Jadinya ya saya ya otomatis tuing, bukan marah, bukan marah, tapi khawatir. Khawatir, Ndri. Jadi bukan karena saya jahat atau kita ini nggak bolehin apa-apa. Selalu ngomongnya gitu. Saya saya negur kan, loh Mam, kenapa tuh kok Mbok ini gini-gini, Mbok nunggu kita dulu gini-gini dan sebagainya gitu. Kesuwen nunggu kalian nih katanya gitu. Iya bener kan. Kesuwen nih nunggu kalian, aku gendang rampung iso ngerjakke lainnya. Gak apa-apa, aku kuat kok. Ya podo ya Tri berarti. Waduh sosok Tri. Berat ini berarti dunia kita sama ya. Nah itu jadi tapi kan kita khawatir ya Tri.
Kalau sampai ada apa-apa, tangannya nanti sakit, punggungnya sakit, ya kan. Terus recovery-nya kan nggak semudah itu. Betul. Gitu. Terus nanti juga belum lagi nanti kalau sakit, karena saya tahu banget gitu ya, bukan karakter. Kalau sakit, mami saya itu nggak bisa apa-apa, terus langsung kayak ngrantes gitu loh. Aku wis tua, ra iso apa, awakku loro kabeh. Nah, itu kan sebenarnya yang ndak boleh terus kita ngeget di satu, ya kan, kayak ngegas untuk ini tapi nanti terus ke belakangnya jadi terpengaruh semua, kan nggak bisa seperti itu. Jadi itu memang harus seni ya, Ci. Ada seni tarik menarik. Betul, tarik membuat tali ulurnya itu istilahnya. Supaya tetap aktivitas. Betul. Karena kan ini juga sobat lansia ini kan juga perlu untuk aktivitas gitu banget, ya. Karena kalau enggak aktivitas juga bahaya gitu benar, ya. Udah ngelokro, enggak ada semangat, itu juga bahaya. Betul. Tapi bagaimana kita itu bisa memberikan lingkungan yang aman. Iya, benar gitu. Menarik. Ada lagi enggak, Ci, cerita-cerita Ciin mungkin punya cerita kira-kira apa nih yang didesain di rumah, apa Ciin carane piye untuk menghadirkan untuk supaya janjiannya piye terus kemudian supaya mereka enggak ini ya. Ini boleh gitu ya. Misalnya kayak saya ya, Ci. Mami boleh nyuci tapi enggak boleh jemur di lantai 2. Oh ya. Nah, itu tak wanti-wanti nek nyemur ojo lo ya. Kadang-kadang gitu Ci, mami saya tuh ya sampai nyemur ke lantai 2 gitu. Wah, ojo loh, Mak, itu bahaya gitu. Ya. Ya ada sih hal-hal yang istilahnya memang biasanya sih kita janjian itu pagi ya, sebelum kita mulai aktivitas itu pagi biasa kita kan makan pagi bareng ya. Makan pagi bareng itu terus nanti kita nanyain dulu, hari ini mau mengerjakan apa? Hari ini mau mengerjakan apa? Komunikasi. Iya, betul. Nanti si mami ngomong di rumah aku mau masak ini. Mami saya nek masak tuh ya. Masak itu enggak cuma segini tuh. Kadang-kadang tuh segini nanti. Nah, itu ngangkatnya itu aja ribet kan. Orang tuh emak-emak tuh kan enggak bisa masak sedikit ya. Repot. Ini di mana-mana gini. Supaya sobat lansia dicek ya. Ini fakta yang kedua. Apakah betul seperti itu? Kalau masak Siti itu nanggung katanya gitu. Podo-podo belonjone. Ini cuma habis 25.000 loh ini segini ini. Iya kan dia kan. Ning sing maem sopo, Mak? Nanti 3 hari enggak habis itu. Setiap hari kita maem itu terus gitu. Ya gitu, podo berarti. Lah itu kalau masak itu sak gini, lah itu ngangkat barang sak gitu kan ya ndak gampang toh. Jadi saya udah ngomong dulu kalau soal masak karena kita ndak di rumah ya. Saya minta tolong Pak Yo itu nanti kalau ibu ngangkat itu tolong diangkatin gitu. Terus kalau mau apa ya kita ini dulu gitu loh, dari janjian dulu. Ini nanti ya nunggu, nantiin pulang tak bantu. Jadi seumpamanya mau mindah apa atau mau bersih-bersih apa gitu, itu kita janjian dulu sih, komunikasiin dulu. Karena kalau enggak kan bahaya banget. Kalau buat Om Cik yang mesti aktivitas di luar, kira-kira pesan-pesannya yang dipesan. Podo wae itu, Dri. Saya ya rotok mumet. Nah, ini kalau cerita ya ini mungkin suatu ini. Kan sekarang kita lagi bangun ya, pembangunan di tempat usaha kita, klinik dan apotek itu. Nah, kalau untuk yang di klinik kan di tingkat tuh, di lantai 2. Ya, tiba-tiba sudah di lantai 2 selfie. Lantai 2. Enggak selfie, tapi nongol di lantai 2. Terus nanti pegawai saya laporan, "Mbak, tadi Prof tiba-tiba sampai datang, mateng aku. Terus yang goceki sopo? Saya bilang gitu. Terus ada kok yang goceki Bu Sri. Bu Sri itu sama aja, Dri. Tuwek juga gitu. Waduh, lagi deh berdua gelundung kan dia malah tombok ya istilahnya. Jadi waduh gimana? Saya sampai aduh Pak, piye to Pak? Karena enak seneng iya. Adrenalinnya. Nanti padahal kalau udah itu sampai rumah aduh aku kesel banget katanya gitu. Lah iyalah, tangga belum jadi, belum ada pegangannya kan. Jadi terus naik ke atas juga mesin delusep gitu kan angel. Dan tapi ini kalau buat ya ini terutama buat papiku itu susah karena gini. Aku sama papiku tuh sama-sama keras ya. Orang banyak saya ngomong kita itu kayak ngaca lah. Sama keras. Dulu dari dulu pun aku masih lebih muda dan papiku juga masih muda, itu juga breng terus. Yang masak itu sebenarnya mamiku karena dia harus jadi spon kan di tengah-tengah, jadi filter lah ya. So sama itu sebenarnya seperti itu. Nah sekarang ini udah podo-podo, aku juga udah lebih dewasa, papiku lebih ya menua ya, masih tetap angel komunikasi, angel banget gitu. Jadi
ini tantangan juga sih buat saya, gimana sih cara bisa berkomunikasi. Nah, caraku cukup urik sih. Jadi aku mempergunakan cicikku. Karena mbuh piye tuh nek diomongi cicikku sama Noti. Nek sama aku omongan yang sama ya. Tak omongke tuh dadine padu gitu. Wah, rame seru gitu sampai mamiku sampai wes gitu. Tapi kalau sama cicikku sama cicikane sama Noti hal yang sama loh. Padahal cicikane nek bilangi luwih sangat. Lebih kayak nesu-nesu. Tapi enggak apa-apa. Heran ya. Jadi ya kita harus pintar-pintar cari itu sih, Indri. Gimana caranya siapa sih yang bisa masuk gitu. Kebetulan memang kalau Cik Siana kan cukup sibuk juga, jadi yang lebih banyak di rumah itu ngawasi mereka itu aku. Cuman ya itu kita harus pintar-pintar nyari selahnya gimana sih, siapa sih yang lebih bisa masuk gitu. Ya saya kira berarti di yang pembicaraan pertama ini yang kalau boleh saya ngomong tuh berarti tentang komunikasi ya, Ci. Ya, komunikasi yang lancar itu tuh menolong kita itu kan supaya ini kita bisa masuk kemudian tuh kan gitu supaya message yang berita yang hendak kita sampaikan tuh sampai bahwa sebetulnya kita tuh nyayang loh, gitu, ngeman loh, gitu. Ya, kita bukan jahat, kita justru malah sayang banget. Iya. Nah, itu butuh satu cara komunikasi yang cara cari selaya tadi. Nah, ini Cik, kan kemudian ini kan berlangsung kan itu kan daily basis ya, atau dalam artinya kan sehari-hari gitu ya, berlangsung terus. Pernah enggak Cik mengalami apa yang namanya itu capek gitu ya, capek maupun secara fisik, tapi juga kalau kemudian kan kita bisa ngomong sampai mentally ya, secara mental gitu Cik. Mungkin bisa di-sharing kan. Kalau soal itu sih bukan mungkin lagi ya, itu pasti lah. Saya yakin banget semua teman-teman juga yang sekarang ini membantu, maksudnya mengawasi atau mendampingi orang tuanya tuh pasti akan mengalami kecapean gitu. Saya pernah ada, maksudnya waktu-waktu tertentu ya, namanya manusia ya wajar ya, pas lagi penuh banget gitu ya, istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang mungkin ya mental breakdown juga mungkin ya istilahnya. Cuman enggak, ya dari situ saya menyadari sih bahwa aku udah terlalu penuh ini gitu. Jadi memang harus ada piye ya carane mengosongkan lagi, karena paling enggak aware dulu ya Ci. Iya, menyadari dulu. Benar. Refleksi dulu, kenapa nih gitu. Biasanya memang ketika gimana aku menyadari kalau itu aku sudah terlalu penuh itu adalah ketika saya uring-uringan, emosi, terus emosi banget, apa-apa jadi salah semua, dan terus jadi gemes-gemes dewe gitu loh. Karena kan kita nggak bisa ya ngelawan, maksudnya ke mereka keras juga nggak bisa, ngelawan nggak bisa. Kalau aku sih modelnya jadi gemes-gemes dewe gitu. Jadi kayak dikandani angan kayak gitu loh. Kalau udah kayak gitu terus semua kayak kayak gitu, biasanya memang aku sudah menyadari. Kosensen juga kamu udah non gitu. Jadi jadi dari situ kalau ya aku juga gini sih, kalau ditegur sama aku dikasih tahu sih, aku juga jadi menyadari juga gitu. Aku harus mulai ambil nafas lebih dalam gitu, mulai mendos sedikit gitu ya Ci. Jadi biar aku agak intinya atur ya Ci, atur energi, atur gitu ya. Oke, supaya karena ini kan long run gitu ya Ci. Betul. Kita enggak bisa, istilahnya finishnya itu kan belum kelihatan gitu. Betul. Jadi ya sudah, ketika kita mulai ketok kenceng banget ya, otomatis harus digendong dulu. Sekali lagi itu seni ya Ci. Seni dalam berelasi. Betul. Ya, makanya ini kita tuh mesti kemudian mengembangkan kemampuan seni dalam berelasi ini, karena enggak jarang itu stuck gitu ya. Enggak jarang itu kemudian dalam relasi kita itu enggak dibiasakan ya, ujung-ujungnya cuma marah gitu ya, ujungnya membentak, ujung-ujungnya cuma kasih perintah, tapi kan di sana tuh ada sayange, ada ya gitu, ada lika-likune gitu. Ya, ini kita mesti belajar bagaimana seni dalam berelasi. Ya, kemudian Ci pernah punya enggak Ci, momen-momen tertentu gitu yang berkesan banget nih ya selama mendampingi, merawat juga untuk papa mama ini. Ada enggak kemudian momen-momen tertentu yang Ci ingat sampai sekarang nih, wah ini kelingan terus gitu Ci? Itu ada, sebenarnya ada banyak ya. Banyak. Yang paling pokoknya intinya sih kalau buat saya itu
momen yang paling berkesan itu adalah ketika melihat mereka itu bahagia. Dan bahagianya itu benar-benar sing dari dalam hati gitu loh. Itu rasanya itu udah aduh terima kasih Tuhan, indah sekali bisa melihat seperti itu tuh luar biasa. Gitu dan nggak tergambarkan ya. Nggak tergambarkan. Momen yang paling istilahnya itu membuat saya menyadari bahwa ternyata mereka itu ternyata sayang banget sama saya. Karena kan isinya ini breng terus gitu kan ya setiap hari karena kadang-kadang kan ya memang ini ya. Jadi momen itu adalah ketika dimana saya tahu itu pas dulu saya ngomong saya mau ya ini memang udah agak lama sih. Itu saya mau menikah. Saya menemukan jodoh saya mau menikah. Itu kelihatan banget mereka bahagia banget dan support banget. Dari situ saya menyadari, oh ternyata mereka itu juga sayang banget gitu sama saya. Karena ya itu tadi efek karena kita kayak kaca itu tadi loh, Ndri, kayak mirror itu kan breng terus kan jadinya kan. Tapi ketika melihat seperti itu, oh ternyata ada yang bisa dipetik itu kenapa papiku itu mendidik aku seperti ini, kenapa dia selalu keras banget sama aku karena supaya aku siap nantinya. Akhirnya gitu. Kacamata kita tuh bisa dibukakan lebih lebar ya, point of view-nya itu bisa lebih lebar, lebih luas. Dari situ ya makanya dari situ terus saya bisa lebih dapat kekuatan lebih untuk karena mengetahui mereka juga sayang banget sama saya kan, jadinya saya juga lebih mencintai mereka, itu bisa belajar untuk mencintai unconditionally. Wah, ya penting ya, belajar untuk mencintai unconditional. Menarik Ci ya. Ini saya kira kita semua mesti belajar ini. Namanya belajar mencintai unconditional itu kepada siapapun gitu ya Ci ya. Tuhan sudah kasih contoh, nah itu kita tinggal praktekin gitu ya Ci. Dalam relasi apapun saya pikir gitu ya. Relasi pernikahan, bahkan ini juga relasi dengan orang tua, merawat, mendampingi, menemani orang-orang dengan usia lanjut gitu ya. Nggak gampang memang. Tapi setelah hari kita belajar unconditional love, wah keren. Lah kemudian Ci, kira-kira bagi Ciin sendiri selama proses mendampingi, menemani ini, apa yang kemudian Ciin bisa tarik sebagai suatu pembelajaran bagi Ciin sendiri? Kalau pembelajaran banyak banget sih Indri. Pembelajaran itu yang jelas ya, kita memang harus lebih sabar sih. Harus lebih sabar, harus juga lebih mengerti dan yang terpenting ya kita belajar untuk tidak egois. Jadi apa yang keinginan kita itu diperkecil ya kan, jadi biar bisa ketemulah di tengah-tengah kayak gitu. Jadi dan yang jelas dari ini semua saya merasa hubungan saya sama Kosensen itu, hubungan pernikahan itu menjadi lebih bagus. Lebih bagus ya. Iya. Karena apa? Podo-podo. Dua-duanya sama-sama merawat, mendampingi orang tua. Jadi kita punya ini yang sama ya. Jadi kan istilahnya kayak ada bisa lebih sharing, lebih ngomong-ngomong, lebih membesarkan hati, lebih membuat satu sama lain lebih nyaman gitu ya. Yang dulunya kayak nggak ada yang dikomunikasiin istilahnya kan gitu ya wes gitu istilahnya ngobrol ya cuman ngobrol-ngobrol biasa, tapi ini jadi lebih ada yang bisa dibahas, lebih ada yang bisa di-sharingin. Jadi memang komunikasinya itu bisa jadi jauh lebih baik. Wah, menarik. Jadi ketika Ciin kemudian merawat, tampaknya memberi nih gitu ya, tapi kemudian di situ menjadi konteks gitu ya. Saya pikir ya, menjadi bagi konteks bagi Ciin dan juga Kosensen dalam hal ini itu supaya ditempa gitu ya, menjadi pembelajaran. Akhirnya menjadi lebih siap, menjadi lebih bisa growing di situ gitu ya. Benar banget. Menjadi konteks untuk bertumbuh kayak gitu.
Wow. Meskipun tampaknya memberi gitu ya, Ci. Ternyata, Dalam memberi itulah kita kemudian betul. dikasih Tuhan konteks untuk bisa bertumbuh. Iya, Ci. Wah, menarik. Masih tetap semangat ya, Ci. Tetap dong. Semakin panas nih pembicaraan kita nih pada siang hari ini ya. Sepanas ini. Iya, sepanas ini, Ci. Ya, lanjut, Ci. Kemudian dalam kemudian Ci Iin mendampingi, menemani orang tua dalam hal ini, kira-kira bentuk dukungan apa yang paling dirasakan Ci Iin berarti selama masa pendampingan ini? Kalau bentuk dukungan untuk aku ya berarti ya, yang jelas sih tetap ya saya minta kekuatan dari Tuhan tetap. Karena kalau enggak ya dalam suatu hari itu bisa jadi. Ya ini mungkin pengalaman pribadi sih. Jadi, boleh Ci, ini kan memang sharing pengalaman pribadi. Jadi kalau ndak minta pertolongan dari Tuhan itu pernah saya ini mungkin Tuhan mengingatkan atau apa. Dalam satu hari itu bisa kacau, balau, ndak karu-karuan gitu loh. Berantakan semua gitu. Jadi ya, dan itu ndak cuman untuk pendampingan ya, maksudnya untuk kerjaan, untuk apa gitu. Jadi tetap setiap hari saya perlu Tuhan istilahnya. Terus yang kedua sih berikutnya yang jelas dukungan dari suami saya sih. Luar biasa memang. Ya kita tahu Kosensen orangnya kan sabar banget ya. Jadi dia yang selalu mengingatkan, selalu saya supaya tetap sabar karena saya kan orangnya ya galak dan cukup eksplosif gitu saya ya, dikit-dikit meledak gitu. Tapi memang Kosensen yang selalu mengingatkan sabar ya non, karena ya ini orang tua kita gitu. Mereka juga udah merawat kita dari kecil dan dia selalu mengingatkan juga dulu pun dia orang tua kita tuh merasakan hal yang sama loh sama kita sekarang ini gitu. Jadi ya itulah beratnya. Jadi orang tua ya kita sekarang merasakan gitu. Dan yang jelas dari keluarga juga sih, dari keluarga terdekat ya, kakak adik juga, cici sama adikku juga, orang-orang yang mengerti lah ya, yang keluarga yang dekat juga. Dan yang jelas sih Indri, ini pengalamanku juga gitu. Saya belajar untuk unconditional love gitu. Untuk bisa mengosongkan kalau pas lagi penuh banget itu sebenarnya juga tertolong dari papis-papis saya yang ada di rumah. Wah. Beneran itu. Gitu ya. Iya. Apa Cik? Mungkin saya ceritakan sedikit, sedikit. Nanti buat next ya Cik ya. Yang jelas itu unconditional love ya. Istilahnya saya kan punya anjing banyak nih di rumah ya. Ada sekarang 14 ekor ya. Setiap mereka itu punya karakter masing-masing gitu yang berbeda-beda. Tapi yang satu saya pelajari dari mereka semua itu ini, ketika kita ndak ketemu, saya berangkat kerja, ya kan, pulang cuman berapa jam tuh itu. Ketika kita balik tuh dia tuh kayak yang seneng banget, gitu kan, pokoknya sampai megol-megol gitu istilahnya ya. Nah itu saya yang bikin. Padahal mungkin tadi ketika sebelum berangkat itu saya take care sama mereka itu ada yang nakal, ada yang habis tak marahin gitu, mungkin ya sedikit koreksi kayak gitu kan. Buat mereka koreksi itu juga menyakitkan istilahnya, kayak kita dimarahin kan istilahnya. Tapi begitu ketemu ya langsung aja bisa, aduh kayak tadi itu ndak inget gitu loh. Nah itu yang saya pelajari dari mereka tuh itu sih. Dan juga saat-saat dimana saya sedih banget, mungkin belum bisa ngobrol sama siapa-siapa gitu, saya masuk aja ke tempat mereka gitu, terus ya ngobrolnya sama mereka sih, ngobrol gitu. Tapi terus ngeliati mereka juga ada balikannya ke kita, mereka kayak ada perhatiannya ketika kita ngobrol gitu ya. Itu terus ngeliatin pola tingkahnya mereka itu. Ya itu bisa membuat saya lebih turun lagi, terus kayak tempatnya ini udah mulai kosong lagi, siap untuk menjadi menampung lagi gitu loh. Itu sih Indri. Iya. Sekarang tadi ya Cik, berarti ya Cik bisa menemukan gitu ya. Jadi itu sebagai apa yang menambah
resource, menambah sumber daya untuk supaya ngecas gitu ya. Iya benar, ngecas. Istilahnya itu sih benar ngecas gitu. Iya. Ada lagi enggak Cik kira-kira sumber-sumber lain apa gitu? Sumber lain apa ya? Kalau yang lain mungkin ini sih ya, kayak yang jelas kita cari resource yang bisa membantu kita mempermudah dalam proses pendampingan ya. Istilahnya mungkin kayak yang jelas kalau orang tua kita udah mulai tua itu kan pasti banyak sekali nih penyakit, obat yang dibutuhkan. Ya puji Tuhan, papi saya dokter. Jadi penanganan pertama itu bisa di ini sendiri kan. Ya tinggal istilahnya keputusan-keputusan itu. Sekarang kita kan kita kan bertemannya ini kalau sekarang ini ya sama dokter, sama lab, sama apotek. Bertemannya mau enggak mau sama itu sih. Iya betul. Ya, jadi memang hubungan baik dengan dokter-dokter yang lain itu sangat penting, apalagi dokter-dokter yang orang tua kita ini ya. Datengin terus juga dengan lab terus apotek sih itu yang paling, kalau saya sih ya karena punya apotek sendiri ya, tapi apotek saya kan juga ngelayanin delivery order gitu. Itu sangat memudahkan bagi teman-teman juga yang istilahnya kan mereka sibuk ya, jadi tidak mungkin istilahnya datang sendiri, itu cukup susah, jadi tinggal aja bisa WA lebih enak kan kayak gitu. Itu hal yang sederhana tapi sangat menolong banget. Saya kira juga bagi sobat-sobat lansia itu akan kerasa banget gitu ya. Benar. Iya, oke Ci, thank you untuk sharingnya ya. Kemudian ini Ci, ada enggak harapan Cici kemudian untuk papi mami gitu ya, dan juga harapan untuk Cici sendiri selama proses mendampingi ini, mungkin ada yang mau di-sharingkan Ci? Yang jelas sih ya, kalau untuk orang tua yang jelas harapan saya tetap mereka sehat selalu dan tetap takut akan Tuhan ya. Karena mulai nih, kalau udah mulai lansia itu pemikirannya itu udah mulai aneh-aneh gitu loh. Maksudnya kayak istilahnya kayak seumpamanya nih biasanya ketemu Andri, halo om tante gitu kan. Tiba-tiba mungkin delalah Andri lagi sibuk atau apa, ketemu om tante udah ya gitu. Kok Andri gitu ya? Saiki wis malih. Kenapa ya? Terus itu kayak menggerogoti dia sendiri kan. Jadi perubahan-perubahan kecil itu jadi saya berharap hal-hal seperti itu tidak jadi berserah aja gitu loh sama Tuhan. Tuhan pasti akan dalam masalah-masalah juga akan beri jalan kan, buka jalan gitu. Istilahnya seperti itu. Terus yang jelas dan tetap bahagia sih. Saya merasa itu penting banget buat mereka. Jadi sekarang kita sering banget gitu, hampir setiap minggu weekend kita ajak mereka kepinginnya kemana gitu, dan itu ya enggak cuma di Solo, kadang-kadang sampai Salatiga, sampai Boyolali, sampai Semarang gitu, tapi yang cuma sehari-sehari tok gitu loh. Lebih ke kuliner sama nyari tempat yang untuk ngecil lah ya istilahnya kalau sekarang. Ya selalu menemukan cara gitu ya Cik, menemukan cara, kemudian apa itu yang mereka tuh senengi gitu ya, kira-kira begitu. Jadi supaya mereka tetap full juga kan energinya mereka. Dan harapan saya kalau untuk saya sendiri ya, semoga saya bisa terus growing up lah ya, growing up, lebih dewasa lagi, jadi bisa lebih kuat juga dalam mendampingi mereka. Kalau boleh tadi Andri summary ya Ci, apa yang dikatakan Ci Inat itu menarik juga, berarti ketika kita mendampingi gitu ya untuk orang tua ini, bahkan juga ada pesannya gitu ya, bahwa tetap harus bergantung, berserah hanya kepada Tuhan, begitu ya. Kemudian itu bisa mengelola pola pikir kita tadi ya, yang katakan apa yang kemudian kita sudah dipelajari, mungkin kan orang-orang tahu gitu ya, tapi kan mungkin perlu diilingke, perlu kemudian untuk terus dilakukan nih dalam kehidupan ini gitu ya. Jadi mungkin juga untuk para sobat lansia semua kan ini yang mesti ingat gitu ya. Kalau kemudian pikiran kita udah mulai kemana-mana, ingat dikembalikan
kembalikan lagi berserah kepada Tuhan. Iya, betul banget. Supaya jangan karena di dalam hati yang gembira tadi itu ya adalah obat yang manjur. Iya, gitu. benar. Karena kan kadang-kadang aduh mikirin enggak selesai gitu ya. Itu membuat dampaknya sangat bukan hanya dari psikis kemudian bisa sampai ke sampai fatalan gitu. Yang jelas itu Ndri, kalau pengalaman ya, kalau mereka itu mulai berpikir tentang sesuatu, yang jelas pertama ndak bisa tidur toh. Oke. Bangun pagi udah mukanya udah gitu loyo, moodnya ndak karu-karuan, wah ini tadi mesti udah ini ada sesuatu yang dipikir gitu. Iya. Dan kemudian kalau bagi Ci In sendiri adalah tetap konteks ini bagaimana Ci In bisa bertumbuh gitu ya. Kita ini dalam mendampingi, kemudian juga kita sebagai pribadi ini kemudian bertumbuh secara karakter, bertumbuh secara semakin matang lah gitu kira-kira gitu ya. Iya. Terakhir Ci, kira-kira mungkin ada enggak yang enggak Ci In sampaikan kepada para sobat lansia yang atau siapapun lah para pendengar yang mungkin saat ini sedang mendengarkan siaran kita pada siang hari ini Ci? Saya berharap dengan mendengarkan siaran hari ini, oma opa semua juga bisa menemukan kembali lah apa yang istilahnya ingin disampaikan kepada anak-anaknya atau kepada yang mendampingi. Aku mungkin lebih seneng kalau kayak gini loh, kayak gitu. Jadi mungkin memperbaiki komunikasi ya Andri ya, lebih memperbaiki komunikasinya sehingga dari pihak yang mendampingi dan yang didampingi itu bisa ketemu gitu, dan hubungannya bisa jadi lebih enak gitu, lebih nyaman, lebih harmonis gitu ya. Karena mungkin tidak gampang ya Cik mengkomunikasikan itu ya. Susah ya Cik. Susah banget. Iya. Kita tidak biasa mungkin gitu. Betul. Kita tidak terbiasa, dan dari segi orang tua mereka tuh akan selalu menganggap bahwa mereka lebih tua. Aku saya ngerti gitu loh. Istilahnya kadang-kadang aku ini luwih ngerti, kowe meneng wae gitu kan. Jadi tapi mereka kan kadang-kadang lupa juga bahwa kita ini juga sudah mulai menua. Kita ini bukan menua, kita mulai dewasa loh gitu. Kita sudah dewasa, kita tahu juga gitu. Oke. Ya sekali lagi itu pola komunikasi yang baik itu akan mempermudah relasi kita gitu ya Cik. Betul, Dri. Oke, ada lagi Cik? Udah sih dari saya. Wah, jadi kalau di highlight tadi ya pembicaraan kita ini akan ada banyak banget yang bisa mungkin kita bawa pulang nanti ya. Selain komunikasi, terus kemudian ada tadi saya yang tertarik itu ini Ci. Ketika kita bisa melihat mereka tuh bahagia itu, wah keroson itu tidak terkatakan gitu ya. Jadi kasih menutupi segala sesuatu. Kalau dalam ayat kita tuh kan ada mengatakan. Jadi akhirnya kalau saya lihat itunya itu sing susah dengan sehari-hari yang kemudian capek, yang kemudian itu tertutupi gitu ya. Benar itu. Gitu ya. Dengan brengnya capek atine itu kemudian kalau bisa melihat kita bisa merasakan kebahagiaan yang meskipun tidak terkatakan gitu kadang-kadang ya. Tapi kita bisa melihat dari sorot mata, dari gesture, dari apapun yang itu kita memang mesti mengusahakan itu. Benar. Gitu. Ya, oke Ci. Thank you ya Ci, saat ini sudah boleh berbagi. Kiranya apa yang boleh kita bagikan pada siang hari ini itu juga boleh menjadi inspirasi gitu. Inspirasi bagi saya ini ngomong dengan Cik In aja saya mendapatkan inspirasi nih gitu ya. Wah, jadi bukan hanya yang mendengar tapi juga bagi kita itu selalu gitu ya. Selalu ketika kemudian kita bisa menemukan hal baik itu, merefleksikan dalam kehidupan kita akan selalu bisa siap untuk menghadapi ke depan. Ya meskipun kita tidak tahu, tapi apalagi kita kemudian kita percaya tangan Tuhan selalu menyertai menuntun kita bersama. Oke, kita akan doa juga ya. Kita akan dukung doa. Juga untuk bagi para pendengar semuanya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kesempatan bagi kami saat ini untuk boleh berbincang. Kami bersyukur kalau saat ini mungkin di antara beberapa kami juga diberi kesempatan untuk boleh menampingi, menemani kehidupan para sobat lansia. Terkhusus hari ini juga boleh bersyukur bersama-sama berbincang dengan Cik In dalam suka duka menampingi orang tua. Kiranya apa yang kami boleh renungkan, kami yang boleh bicarakan pada siang hari ini Tuhan menjadi inspirasi bagi kami, bagaimana Tuhan juga terlebih dahulu juga sudah mengasihi kami boleh mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa bagi para pendengar,
siaran Melaba pada saat ini. Kalau mungkin ada yang sedang dalam kondisi lemah tubuh, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sembuhkan menurut waktu dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga menolong, memberikan keberserahan dalam hati kami, dalam hati setiap para pendengar yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus mendukung doa untuk kegiatan setiap acara yang akan dilangsungkan oleh GKI Coyudan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai setiap pendeta dan hamba Tuhan yang ada di dalamnya, juga kemudian para aktivis, juga untuk setiap kegiatan yang dirancang untuk mendukung setiap umat Tuhan juga boleh belajar terus mengikut Tuhan, berserah kepada Tuhan menjadi murid-murid Kristus. Kami juga tak lupa berdoa untuk Radio Immanuel. Tuhan kiranya yang terus tolong radio ini menjadi kepanjangan alat bagi Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan di mana-mana pun tempat. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan bagi kami saat ini untuk boleh melayani di siaran Melaba ini. Tuhan yang sertai terus program Melaba ini juga boleh menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami demi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ciin, boleh mampir di Melaba gitu ya, ditunggu Sama-sama. nanti ke kesempatan-kesempatan berikutnya. Gitu ya, oke. Andri sangat bersyukur saat ini boleh terinspirasi dengan iya. kisah inspirasi ya. Meskipun perjalanan masih panjang Ci ya, belum Iya, selesai belum. kan terus gitu ya. Long Tapi run ini. paling enggak ini kita mendapatkan energi tambahan. Maraton loh Andri. Iya, betul. Sekali lagi dicas ya Ci ya. Oke. Oke, mungkin Ciin bisa kasih pesan penutup Ci sebelum kita akan kemudian menutup acara ini. Oh iya. Bagi semua pendengar, saya ingin berpesan bahwa jangan lupa dalam pendampingan ini yang terpenting kita adalah harus tetap menjalin komunikasi yang baik supaya dan berserah kepada Tuhan supaya dalam masa pendampingan atau perawatan merawat orang tua kita ini kita selalu diberi kekuatan dan diri kita juga selalu penuh gitu, selalu dicas ya Andri ya, casnya, jadi energi kita physically, mentally bisa selalu penuh. Itu sih Andri. Ya. Thank you Ci. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi sudah boleh berbagi bersama dengan kami saat ini di Melaba. Shalom dan Immanuel. Tuhan berkati. Bye, Tuhan berkati.